إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada juga di grup yang sedang tidak enak badan, semoga Allah SWT segera أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Masih dalam momentum yang berbahagia di hari tasyrik, di malam tasyrik, yang mana siangnya diharapkan untuk berpuasa dan masih ada kesempatan untuk menyembelih hewan kurban bagi yang berniat dan mampu. Dan yang paling utama juga yaitu bulan Dzulhijjah dan bulan beramal, di mana Allah Subhanahu wa taala istimewakan bulan-bulan tersebut, maka setiap amalan yang dilakukan di dalam bulan tersebut maka akan dinilai lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Termasuk Ramadan di dalamnya, termasuk Muharram di dalamnya, termasuk Dzulhijjah di dalamnya. Bukan berarti mengkhususkan amalan di bulan-bulan tertentu, tidak. Tapi ini termasuk kemurahan Allah, bahwa Allah SWT memilih bulan-bulan di antara bulan-bulan yang lain. Ada bulan-bulan istimewa yang akan beramal akan dinilai lebih dari biasanya. Sedangkan untuk bermaksiat juga berarti akan dinilai lebih juga ganjarannya, dalam arti nanti hisabnya dia lebih. Maka selain pada keistimewan kita untuk hadir, mengajar, belajar, yang kita baca tafsir dan lain, kitab yang mutabarok. Mutabarok itu tidak hanya dipakai satu golongan, tapi berapa golongan, berapa kelompok itu, berapa kelompok itu memakainya. Termasuk tafsir dan lain. Di mana-mana ketika dalam tafsir dan lain mesti lapang. Ini termasuk tafsir yang Allah SWT berikan kemampuan dari pengarangnya untuk membuat tafsir yang ringkas. Maka dikatakan tafsir dengan huruf Al-Quran ini tidak selisih banyak. Karena biasanya tafsir-tafsir yang lain tafsirnya lebih banyak dibandingkan Al-Quran. Maka banyak juga ya Al-Quran itu banyak di sampingnya ada tafsirnya. Al-Quran biasa cetakan Arab, Beirut, sampingnya ada tafsirnya lainnya. Kalau bapak bisa membaca Arab itu bagus sekali. Jadi membaca Al-Quran, tapi sampingnya tahu apa maksudnya. Karena Al-Quran ini nggak bisa kita hanya pahami dari terjemahannya. Terjemahan yang ada di Indonesia itu sudah tafsirannya. Kalau arti itu kita hanya sekedar mengenal arti saja, arti kata, tapi belum bisa menyimpulkan apa maksudnya. Itu tidak bisa. Maka di sini kita belajar tafsir Jalalain, tapi yang sering saya sampaikan tidak hanya tafsir Jalalain, tapi juga dari tafsir yang lain. Tapi pokoknya inti dari yang saya sampaikan tafsir Jalalain. Nanti setelah itu saya jelaskan berdasarkan tafsir-tafsir yang saya dengar atau saya baca di kitab. Jadi jangan berarti kita hadir di sini terus ada penyampaian
tentu karena penjelasan ini dalam tafsir jalan itu tafsir yang ringkas. Bahkan kisah-kisah jarang terjadi atau jarang dipaparkan di sini. Tidak seperti tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu, nah itu kisah semua. Sebab nuzulnya itu disebutkan. Tafsir jalan itu ringkas, mengulas atau mengenal arti persamaan katanya. Maka kitab tafsir Jalalain ini dipakai sama semua kelompok, semua golongan. Bukan firqah lain ya. Kalau mengatakan firqah itu tandanya sesat. Karena firqah itu tandanya sesat. Itu firqah lain. Apalagi hanya karena hadis dari Rasulullah, nanti umat ini akan terpecah menjadi 72 atau mengatakan 73 hadisnya riwayatnya. Maka yang selamat hanya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang dimaksud situ 72-nya atau 71-nya itu firqah. Maka firqah itu paham yang melenceng. Paham yang melenceng dan soal akidah. Jadi dalam agama itu ada usul, ada furu'. Kalau ikhtilaf furu' maka nggak masalah. Lana amalina walaku amalina. Tapi kalau usulnya sudah berbeda, keimanan tentang Allahnya seperti ini melenceng, walaupun dia mengatasnamakan Islam. Nah ini namanya usul. Usul itu intinya, akarnya. Maka kita bukan lana amaluna walakum amalukum, tapi lakum dihukum sebenarnya jatuhnya sebagaimana orang kafir. Karena kalau itu sudah menyangkut masalah akidah dan itu kita anggap itu sangat urgen sekali, berarti sangat sensitif sekali di akidah kita. Itu walaupun dia mengatasnamakan Islam, tapi itu bukan Islam. Dan ini sudah fitrahnya Allah, sunatullah, memang dari dulu ya. Nanti bersatunya itu orang Islam ya nanti ketika akhirnya. Nah, dan terus Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan nama, tapi sifat. Maksudnya kalau nama semua mengaku Ahlussunnah, tapi sifat. Apa sifat Ahlussunnah? Ahlussunnah itu orang yang ahli sunnah. Sunnah maksudnya apa? Yaitu petunjuk wal jamaah, jamaah bersama rombongan ataupun bersama mayoritas orang ketika itu. Maka kita itu mayoritasnya pemahamannya apa ya? Itu yang kita jadikan mayoritas dalam paham Islam, bukan dalam paham satu desa. Kalau paham satu desa nanti ketator jadi mayoritasnya apa yang katanya suruh jamaah, enggak. Ataupun nanti di daerah orang yang pahamnya aneh-aneh. Belum lama ini di mana di Jawa Barat atau di mana yang apa? Sumatera atau Sumatera. Oh iya. Padang dan Sumatera Barat. Ya, Sumatera. Apa itu tentang apa? Apa itu kemarin sih? Nabi apa? Bukan nabi, kayak kitabnya yang dipakai. Oh, Quran. Iya. Nah, bukan main HP. Bukan main, menggunakan HP dengan benar. Oh iya Pak. Apakah bisa dikatakan kita jamaah kalau kita mengikut guru termasuk ada sana-sana itu apakah diartikan di situ jamaah itu? Ya, kalau kita pahami seperti itu, kita pahami seperti itu. Apa maksudnya? Jamaah ini yang memang dulu diajarkan, disebarkan oleh para sahabat. Nah, para sahabat kemudian ke tabiin, kemudian tabiin. Nah, jadi jamaah itu yang dimaksudnya runtutannya ada. Jadi menggunakan atau memahami Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat yang terdekat dengan Nabi, ataupun sesuai dengan pahaman tabiin yang terdekat dengan sahabat. Tabiin sama. Karena kalau tabiin nggak mungkin dekat sama Nabi karena nggak jumpa Nabi, walaupun satu periode dengan Nabi, tapi kalau nggak pernah bertatap muka walaupun iman sama Nabi, tapi tetap dinamakan tabiin. Makanya ada orang yang sangat berbakti sama ini, dia Pak Uwais
Jumpa tapi nggak iman, ya bukan sahabat, apalagi Abu Jahal, Abu Lahab, jumpa Nabi setiap hari mana, tapi nggak iman. Itu menandakan apa? Bahwa Islam itu mengenal namanya sanad. Nah, dari masalah perjumpaan saja dihargai. Makanya saya bisa katakan fungsinya secara langsung ini hanya untuk menyebarkan. Tetap kepahaman kita dengan hadir di majelis, hanya untuk menyebarkan dakwah. Memang ada kajian, mungkin ada orang yang belum mampu hadir bisa menyimak. Tapi yang namanya talaki bersama itu harus jumpa. Makanya kenapa kok kitab paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab sahih Bukhari, kitab hadis. Kenapa? Karena memang ketat sekali Imam Bukhari dalam menyeleksi hadis. Gak mau kalau nggak jumpa. Plus kalau itu yang ucapan satu orang dia gak mau, harus banyak orang. Sedangkan di bawahnya ada derajatnya kitab sahih juga setelah Bukhari, Sahih Muslim. Nah, Sahih Muslim ini kalau kita bisa pahami secara sederhana, dia mau jumpa sama orang yang menyampaikan hadis walaupun itu hanya satu orang. Seumpama dia ini sebagai mukadimah, karena ini ayatnya, suratnya ini termasuk pendek, jadi kalau saya sampaikan kita refleksi dulu lah. Nah, refleksi supaya nggak paham. Pak Tris bilang kalau besok, kalau kemarin itu ada pameran sapi di Singkir Bersatu di lapangan Senjailah. Nah, saya nggak buru-buru nulis kalau metode Imam Bukhari, nggak buru-buru nulis, karena saya baru dengar dari Pak Tris. Saya cari tahu pokoknya ke orang lain, benar nggak di sana ada pameran. Saya tanya Pak Sarono, saya bertemu langsung, benar? Oh benar di sana. Itu pun masih kurang puas lagi. Walaupun syaratnya hanya 2, tapi kurang puas lagi. Sampai berapa orang yang kira-kira benar nggak bahwa di sana ada pameran? Iya benar. Baru Imam Bukhari itu. Nah, kalau Imam Muslim nggak, ini satu orang dan orangnya memang sudah sesuai dengan kriteria rawi, maka ditulis. Cuma ada orang yang memang fakir sih, pokoknya terjaga, akhlaknya terjaga, nggak pernah lepas kopiah, nggak pernah makan di warung. Nah, pokoknya bagaimana syarat-syarat menghati apa? Rawi periwayat. Itu walaupun satu selain sudah soheh, ya sudah runtutannya juga soheh, ditulis di. Jadi makan di warung kurang bagus. Ya luar. Maka namanya ada negara namanya IFA. IFA itu apa? IFA itu penjagaan diri, menjaga kewibawaan. Nah, bagi seorang pemimpin makan di warung suatu hal yang kurang layak, bukan haram, tetapi kurang layak. Kalau warungnya syarat itu sama juga. Ya walaupun warungnya sari. tapi di sisi lain menguntungkan pedagangnya bisa naik kelas tambah laris seperti Mas Ipin kan begitu. Jadi Kalau pemimpin referensi orang-orang warganya atau karena pemimpinnya ambil beli di situ. karena kan bukan tercela, bukan, tapi untuk ukuran ekonomi ada kemungkinan Standarnya Pak. Nah, ada kemungkinan nanti dia bergaul dengan orang yang tidak sholat, otomatis nanti terpengaruh tentang masalah periwayatan hadisnya. Walaupun orang itu menyampaikan hadis dari Nabi, tapi kan orangnya nggak pernah sholat atau sholatnya sering nggak jamaah, apalagi sampai meninggalkan, itu sudah nggak masuk dalam kriteria periwayat. Bahkan lepas kopiah saja kalau itu sudah orang nggak mau belajar lagi sama orang tersebut. Ada guru katanya masyayikh besar, guru zaman dulu ini, zaman awal-awal, abad-abad awal. Itu bahkan dikatakan guru besar, jumlahnya sampai ratusan ribuan bahkan. Ketika itu mau buang dahak, buang ludah, tapi arahnya ke kiri. Sudah besok lagi buka pengajian nggak ada ya. Adanya apa? Dia sudah meninggalkan sunnah. Kalau sunnah saja ditinggalkan, berarti dia berani untuk meninggalkan apa-apa yang dia tidak paten di dalam pikirannya. Padahal itu sudah tahu itu. Nah itu juga saya perlu sampaikan, hadis doa itu hadis lemah. Hadis lemah ini bukan berarti juga kita tinggalkan, tidak. Selama itu untuk apa? Keutamaan kita beramal, maka kita tidak apa-apa untuk beramal. Nah hadis doa ini lemah itu periwayatannya, bukan isinya. Karena rawinya ada yang satunya nggak gobir, nggak terpercaya, atau suka dusta, atau pernah dusta. Nah,
sering nggak nampak, tahu-tahu sekali kelihatan besok-besok lagi nggak nampak. Itu namanya hadis dhaif. Maka nggak boleh ini kok kamu beramal dalilnya hadis dhaif. Kalau dari dalil untuk fatwa ataupun masalah akidah itu nggak boleh, harus hadis yang sahih untuk akidah. Tapi kalau untuk beramal, untuk motivasi, Imam Nawawi katakan itu diperbolehkan. Ya tahu saya kalau kemarin itu ada pameran, tapi saya tahunya dari orang yang nggak pernah hadir di pameran padahal, tapi ya kayak gitu. Ya isinya sama, tapi karena yang menyampaikan orang nggak, nah, jadi ada kecurigaan bahwa orang itu menambah atau mengurangi bahkan bisa baru kalau hadis maudhu itu hadis palsu baru tidak boleh. Bagaimana yang kemarin apa Ramadan katanya kalau Ramadan apa Jumat bertepatan dengan Jumat ini, nah itu banyak sekali itu periwayatan. Apalagi kalau itu masalah akidah itu kan kepercayaan kita terhadap yaumil akhir itu harus selesai. Itu mungkin sebagai mukadimah, nambah-nambah daripada wawasan itu. Jadi jangan mudah dengan apa pemasaran suatu amaliyah gara-gara dalilnya hanya sahih. Ya memang sahih itu tetap hadis sahih itu hadis yang paling utama karena banyak yang meriwayatkan isinya 100% itu memang dari Rasul. Tapi hadis dhaif itu masih boleh, masih bisa digunakan. Baru kalau hadis maudhu, hadis munkar, nah itu baru yang kita nggak boleh. Jadi seperti itu. Bagus juga belajar hadis Pak, hadis. Makanya saya sering sebelum itu belajar di sini apa? Gilen ya. Gilen apa? Itu bagus sekali kita tahu dalil. Itu kalau berani ngafal, nah sudah nanti kalau ada orang khotib sudah tahu di khotib itu menunjukkan dalil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Wasyams. Kita sampai balad sudah, kemudian kita Wasyams. Artinya matahari. Tapi kalau ada nama kok Syamsul nggak ada terusannya, itu salah. Karena Syams itu matahari, alif lamnya itu kata yang lain. Kalau Syamsul ya Syamsul siapa? Syamsul Bahri, mataharinya laut. Syamsul Huda, Syamsul Hadi, Syamsul Hadi, mataharinya kita. Ini untuk nama ya Pak. Tapi kalau ada nama itu Pak, diambilkan dari akhir kata di depan satu diteruskan yang bilang misalnya isruna sifatan 20 sifat, tapi dibilang na sifat itu gimana itu? Isruna sifatan, berarti sifat 20, tapi orang-orang itu bikin nama na sifat, diambil nunnya sama sifahnya gitu. Boleh Pak ya gitu kira-kira. Ya kalau untuk nama nggak masalah, tapi kalau untuk gramatika bahasa itu satu hal yang nggak pas. Ada itu orang-orang kampung. Ya. Ini kayaknya bagus Arab nasifah, padahal nanya itu dari sunnah. Terus sifahnya dari sifatan kan gitu. Kalau nasifah itu jadinya nanti nasib. Nasib. Iya nasib. Taknya tak tambahan kan. Itu ada artinya sendiri nasib. Makanya ya tadi dulu itu Pak, namanya kurban itu diserahkan ke ulama. Jadi pentasarufannya bisa benar. Penamaan bayi anaknya juga sowan ke ulama. Zaman sekarang saja apa pengen sendiri, jadi nggak mau konsultasi sama ulama. Tentang Arab kan namanya Ibnu Syaiton. Itu Arab katanya sering disebut kok A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya berkah. Kalau memang nggak 100% minta dinamai sama orang-orang yang paham agama, paling tidak kita punya nama-nama calon, kita sebutkan ke ustadz ataupun yang kita percayai lah, yang kita tuakan dalam agama. Itu insya Allah berkahnya tambah. Dalam arti kita juga supaya nggak jatuh ke kekeliruan masalah makna.
Apalagi itu nama itu adalah Quran. Saya jadi teringat ada yang menyampaikan program Yahudi itu apa? Itu tadi merusak Islam itu dengan pelan-pelan, dengan soft, dengan lembut. Sehingga ada istilah apa arti sebuah nama, apalah arti sebuah nama. Itu kalau kita maknai positif ya memang ada benarnya. Maksudnya nama nggak perlu, yang penting sifatnya, yang penting akhlaknya benar. Tapi secara nggak langsung itu juga menumpas daripada ke prinsip dalam Islam yang mana dari dulu Islam itu mengatur sekali. Bagaimana Sayyidina Hasan atau Husain? Saya kalau penting dua itu. Cucu Nabi SAW dulu dinamai sama Al-Harb. Hasan seperti Hasan, anak pertama. Al-Harb itu apa? Perang. Harb. Kemudian dinamai Hasan. Hasan artinya apa? Kebaikan. Masa perang? Perang. Kalau Husain itu tasghir. Tasghir itu nama kecilnya dari Hasan. Seperti Umar, nama kecilnya Umar namanya Umair. Ibnu nama kecilnya apa? Mudayyah, panggilan kecil, imut. Makanya Nabi Ibrahim manggil Nabi Ismail ya Mudayyah. Karena memang umurnya masih 7, mengatakan 9 tahun. Nah, dari situ berangkat orang Islam sendiri sekarang tidak menganggap yang namanya nama, yang penting namai gitu saja. Padahal salah, padahal nama ini juga ya suatu keberkahan tersendiri. Bahkan ada produk nih Pak, air minum mineral itu namanya Aqua. Itu kalau diarahkan apa? Aqua, paling kuat. Nah, nggak ada yang nandingi Aqua. Ya mungkin kalau sekarang sudah ada yang nandingi, apalah merek nggak perlu disebutkan, nanti kita jual nggak di endorse. Tapi secara tidak langsung itu yang timbul dalam benak masyarakat karena itu awal sendiri. Sehingga sekarang nyebut ini pun apa? Allah kasih Aqua. Aqua artinya apa? Paling kuat, nggak ada yang ngalah. Nah, kalau nama ini ya salah satu ikhtiar kita untuk membuat anak kita soleh-soleh itu dengan nama. Masa anak kecil mau disuruh sholat langsung? Kalaupun diadani itu karena supaya dapat keberkahan sunnah Nabi, mengusir namanya setan. Karena anak bayi ketika lahir nyabut itu namanya apa? Menanamkan apa? Tanduk ataupun moncongnya setan ke pusarnya. Itu makanya anak bayi ketika lahir nangis. Maka ketika itu sunnah untuk diadani sama orang sekitar dan orang tuanya. Maka tahapan awal untuk menjadikan anak soleh-solehnya dengan nama. Tapi kalau itu nama walaupun bukan Islami, selagi artinya baik ya tidak apa. Nggak usah terus fanatik terus mau ganti nama. Menghargai kasih nama Kaslan itu. Nah itu. Apa namanya itu? Kaslan juga. Wasyams artinya matahari makiyatun khamsu asyarati ayat. Makiyah jumlah ayatnya 15 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari beserta sinarnya. Maksudnya sinar matahari di waktu pagi, duha. Zawquha artinya sinarnya matahari. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari beserta sinar di pagi harinya. Makanya dinamakan Aidul Adha. Maksudnya apa? Aid kembali berulang setiap tahunnya, Adha waktu pagi hari. Apa yang pagi hari? Nyembelih kurban. Ada ulama mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Bersumpah dengan makhluknya. Maka pertama yang pernah saya sampaikan apa? Ini menandakan ada keistimewaan terhadap makhluk yang dijadikan sumpah. Kalau Allah Pak itu mau sumpah terserah, mau pakai nama apapun terserah. Kalau kita baru nggak boleh sumpah kok dengan selain Allah.
Yang kedua, kenapa Allah bersumpah dengan nama makhluknya? Ini menandakan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa makhluk yang dijadikan sumpah itu tidak layak untuk dituhankan. Alias apa? Memiliki kekurangan. Yang pertama, makhluknya dijadikan sumpah itu bisa jadi ada keistimewaan tersendiri. Yang kedua, bisa berarti ingin menjelaskan bahwa makhluk yang dijadikan sumpah ini apa? Tidak layak dijadikan Tuhan dan punya kekurangan. Makanya wasyamsi wa duhaha, demi matahari, karena memang ada yang menyembah matahari. Wa duhaha beserta ataupun dan sinarnya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika mengikutinya. Talah. Jadi tala ini Pak, ini ada dua. Talayatlu tilawatan, talayatlu tilwatan. Kalau talayatlu tilawatan artinya membaca tilawatil Quran. Tapi kalau talayatlu tilwatan artinya mengikuti atau mengiringi. Kalaupun artinya mengiringi dari belakang. Kalau mengiringi dari depan namanya akibah. Maka dalam kitab-kitab salaf sebutkan sunnah untuk mengiringi jenazah pakai lafaz akibah. Apa? Yang sunnah itu mayatnya bukan di depan, tapi mayatnya di belakang. Itu namanya mengiringi kalau pakai akibah. Makanya dalam mazhab Hanafi, gerakan makmum itu akibah, mengiringi daripada gerakan imam. Makanya sunnahnya kalau mazhab Hanafi, imam seumpama mau ruku, maka ketika mau ruku, makmumnya mengikuti. Kalau mazhab Syafi'i, imamnya sempurna ruku, baru kita ruku. Nah itu baru dapat sunnah. Walaupun bukan berarti terus nggak boleh nggak. Kalau sunnahnya mazhab Hanafi, imamnya gerak Allah, makmumnya juga akbar, itu jangan mendahului. Jangan menyamai, jangan juga mendahului. Nah kalau mazhab Syafi'i, imam sempurna melakukan rukun perpindahan, baru kita sunahkan untuk mengikuti. Nah kalau akibah itu artinya mengiringi, apa mengiringi tapi dari depan. Dalam arti dari depan apa? Imamnya mengiringi. Kalau mayat itu namanya mengiringi. Nah kalau mengiringi biasanya mayatnya di mana kalau kita di biasa depan kan? Nah, talaha ini mengiringi atau mengikuti demi komar, demi bulan ketika mengikutinya. Nyanya kemana? Ke matahari. Tabi'aha qali'an 'inda ghurubiha. Komar bulan ini mengikuti matahari ketika matahari ini mau tenggelam. Nah, ketika matahari mau tenggelam, bulan itu sudah nampak. Karena kalau seumpama tunggu dulu yang namanya matahari tenggelam, kemudian bulannya kok belum nampak, maka bulannya tidak bercahaya dalam arti. Karena ternyata bulan itu bercahaya, itu pun cahaya dari pantulan matahari. Ini Allah ini sebelum ilmuwan apa bahasanya atau ahli-ahli perbintangan atau astronomi mengkaji sudah ada dalilnya, sudah ada. Karena memang dari Allah Subhanahu. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang idza ketika jallaha menampakkannya, nyanya kembali matahari. Birtifaihi ketika tingginya, yaitu tadi matahari. Apa maksudnya? Kan siang itu kan cerah. Maka ketika dinamakan siang, ketika matahari itu tinggi. Karena posisi tingginya matahari ketika siang hari. Makanya nggak boleh
Apa? Sholat ketika matahari pas di tengah-tengah. Waktu apa namanya? Waktu apa Pak? Istiwa. Kalau zawal baru boleh tergelincir. Boleh ketika matahari di tengah-tengah, ketika hari Jumat. Maka hari Jumat itu sunnah sebelum sholat Jumat, sunahkan untuk sholat sebelumnya. Maka otomatis pasti itu ada orang yang sholat ketika matahari masih di tengah-tengah. Jadi selain itu nggak boleh mengatakan haram atau mengatakan makruh. Karena serupa dengan orang yang menyembah matahari. Peribadatan orang yang menyembah matahari itu ya tadi tunggu matahari muncul disembah, matahari di atas tak disembah, matahari ketika di akhir juga disembah mau tenggelam. Jadi ketika matahari nggak ada gimana malamnya? Nggak nyembah dong. Makanya Islam ini ya komplit ya, seperti itu, membedai tapi komplit. Paginya sebelum matahari terbit, siangnya ketika matahari sudah tergelincir, sorenya sebelum matahari terbenam. Kan ada yang mengatakan waktu asar itu 40 menit. Nah, tapi ya kalau fikih kita yang mengatakan enggak. Selagi matahari masih ada ya, walaupun sudah tenggelam separuh tapi masih bisa sholat asar. Yang penting enggak tenggelam semua. Jallaha, menampakkan. Walaili idza yaghshaha, dan demi malam ketika yaghshaha menutupi, yuktiha bizulmatihi wa idza fi thalathati li mujarradid dzurfiyah wal amil fiha fi'lul qasam. Walaili idza yaghsha, demi malam ketika menyelimuti atau menutupi, yaktiha itu menyelimuti, bizulmihi dengan kegelapannya. Nah, menutupi apa? Yang di sini ulama mengatakan menutupi matahari. Jadi malam itu menutupi matahari. Yang kedua mengatakan di sini adalah bumi. Kalau secara bahasa di sini tetap matahari karena penyebutan sebelumnya adalah matahari, nggak ada menyebutkan bumi. Kan adanya nya itu karena ada penyebutan sebelumnya. Nah, sebelumnya jadinya pakainya juga. Pak Budi menulis. Loh, ini berarti pensil siapa? Ini pensilnya. Berarti nyanya punya siapa? Nyanya terakhir siapa yang disebutkan? Itu namanya kalau dalam bahasa Arab itu tadi gomirnya kemana? Tapi ada ahli torekot itu zikirnya unik, bahkan di madrasah di Pakistan itu seperti itu. Torekot apa? Kistiyah namanya. Nyebutnya cuma hu. Artinya nyanya siapa nggak disebut? Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah maklum, sudah masyhur. Karena zikir itu memang ingat Allah. Jangan disalahkan, itu semua ada. Sampai hatta tarian sufi dari mana? Turki, tarian sufi itu pun ya dalilnya ada. Tentu katanya Sayyidina Umar pas senang lonjak-lonjak, itu ditiru sama sahabat yang lainnya, akhirnya jadinya apa? Tarian sufi. Ingat Allah dalam. Nah, dia jangan disalahkan, kalau kita nggak ikut ya nggak usah. Makanya ada yang ahli zikir, ya silakan, itu berarti memahami agama, lebih fokus ke zikir. Ada yang ahli ilmu, kalau kajian berangkat terus, ya nggak apa-apa, bersyukur kan. Ada seniman pelukis juga katanya waliullah cuma melukis saja. Ya, pokoknya ya itu tadi. Cuma pintunya semuanya adalah dengan ilmu. Makanya kalau guru kami mengatakan kalau pengen cepat sampai sama Allah itu banyak zikir, ikut majelis zikir. Tapi kalau supaya paham, terarah dalam memahami Allah, dalam arti ilmunya Allah, dengan majelis. Dan penyakitnya apa? Sebagian orang ada yang zikir gak mau menuntut ilmu. Hasilnya apa? Hasilnya ya tadi kesesatan. Dalam arti kesesatan tuh yang memang sudah parah. Kalau gak parah itu punya guru namanya
tetap ikut. Dan penyakitnya orang rajin majelis ilmu gak mau zikir, sombong, merasa paling benar. Karena orang kalau tahu sesuatu itu pasti kayak gitu, Pak. Saya baru datang di sini, jalan sama orang yang asli sini, tahu kondisi ya, dia sok tahu. Dia memang tahu ini di sini taman, ini gini ya, nama juga dia tahu. Makanya diimbangi. Kalau memang kita rajin majelis ilmu, zikirnya juga jadi. Kalaupun nggak ikut jamaah zikir ya memang zikir pagi petang itu harus dikontrol supaya ngerasa nggak menang sendiri atau paling benar. Wassama'i wa ma banaha, dan demi langit beserta pembinaannya ataupun perawatannya. Bina itu artinya pembina itu dari bahasa Arab. Bina, pembinaannya, perawatannya. Setelah tadi matahari, karena memang didirikan sumpah awalnya adalah matahari letaknya di atas. Maka di atas, ketika memang di atas, yang gak hilang dari pagi sampai pagi lagi hanyalah langit. Masa iya gak ada yang ngatur? Kita pertanyaan tuh, kalau ketemu orang yang gak paham ataupun gak yakin adanya Tuhan, Allah, ateis itu, masa iya gak ada yang ngatur? Bahkan ada satu ulama mengatakan, kalaupun seumpama orang itu sama-sama gak percaya sama Allah, tidak percaya sama Allah juga tidak. Maksudnya apa? Yakin adanya Allah juga tidak, nggak adanya Allah juga itu tidak. Maka kata ulama tersebut, membuktikan adanya Allah ini jauh lebih mudah, jauh lebih terbukti dibandingkan apa? Dibandingkan membuktikan ketiadaannya Allah. Kalau seumpama nih orang tuh satu orang ini memang nggak percaya Allah, tapi nggak percaya juga kalau memang nggak ada Allah. Nah, gitu. Karena orang-orang filsafat, dalam arti filsafat yang sampai tentang masalah akidah, yang dia hanya merumus-rumus berdasarkan logika, itu mengatakan ya sudah, ini semua tuh terjadi dengan seperti ini, dengan sendirinya. Tapi nanti ketika runtutan sampai akhir, pasti dia bilangnya apa? Ini terjadi secara kebetulan. Padahal nggak mungkin kebetulan itu bukan logika. Nah, kamu bisa lahir dari mana? Ya, kebetulan orang tua saya ketemu gini-gini. Nah, itu bukan kebetulan. Bahkan ada ulama mengatakan kalau mau membayangkan bagaimana pengaturan Allah, coba sekarang kapal-kapal itu di tengah lautan dilepaskan dengan sendirinya, nyalakan itu namanya mesinnya, nggak usah ada nahkodanya, sudah biarkan. Gimana? Tabrakan atau tidak? Walaupun lautan itu luas sekali, lama-kelamaan apa? Pasti nabrak. Kalau nggak nabrak, tenggelam, kehabisan bahan bakar. Apalagi bintang ada di atas, kadang mendung, kadang hujan, kadang cerah. Masa nggak ada yang mengatur? Itu dari mana logikanya? Masa kebetulan aja? Dulu katanya dunia ini karena ada batu besar meledak ini. Terus siapa yang meledakkan? Ya itu kebetulan. Oh, tetap nggak ngakal itu kalau orang filsafat bisa gampang dikatakan. Maka setelah matahari itu ada di langit, kemudian sinarnya kemana? Sinar matahari ke bumi. Makanya Allah SWT berfirman, wal ardi wa ma tuhaha, dan demi bumi beserta hamparannya. Hamparan sinarnya itu, maksudnya hamparan buminya itu yang mengenai dari sinar matahari. Basiqoha, maksudnya hamparannya. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa beserta penyempurnaannya. Fi khilqati wa ma fi salasati masdariyah atau bimakna man. Jadi ketujuh sumpah Allah, pertama sumpah dengan matahari, sumpah dengan bulan, siang, malam, langit,
bumi dan jiwa manusia. Wa nafsin, jiwa artinya, tapi maknanya jamak, jiwa. Nufus, dimakna nufus. Dan demi jiwa dan beserta penyempurnaannya. Ini kita sempurna Pak, makhluk paling sempurna ya manusia. Apa kok bisa bilang sempurna? Tangannya. Nah ini ditafsirkan di ayat setelahnya. Selanjutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kok bisa sempurna apa ya? Maka Allah ilhamkan kepada jiwa-jiwa manusia fujuraha. Apa yang diilhamkan? Keburukan, kefasikan, fujur. Kalau fajir orang yang berbuat keburukan, fujur buruknya banyak sekali. Fajar nggak terhitung. Kita sudah belajar kalau masih ingat. Fajar, dikata fajar artinya merobek. Fujur itu merobek. Makanya fajar itu kenapa dikatakan fajar? Sinar matahari pagi sebelum matahari terbit, karena sinarnya itu merobek daripada kegelapan. Fajar sodik, fajar pagi. Tapi jangan terus nanti ada orang namanya fajar artinya merobek. Ya, dasarnya memang merobek, tapi yang dimaksud itu adalah ya sinar yang datang di cahaya di kegelapan, merobek. Nah kalau fujur di sini artinya keburukan apa? Karena dia merobek daripada aturan-aturan perintah Allah, merobek. Makanya fujur, fajir satu, fujur banyak. Fajar banyak sekali keburukan. Wa taqwaha, dan ketakwaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada manusia, berikan kepada manusia namanya fujur dan takwa. Maka setiap manusia pasti punya dua perkara ini, Pak. Maka dinamakan kenapa manusia sempurna, karena punya dua perkara ini. Yang orang sebut dengan apa? Akal dan nafsu. Padahal nafsu juga itu bisa artinya positif, akal juga itu bisa artinya negatif. Enggak melulu terus akal itu terus positif, terus nafsu itu negatif. Nah, malaikat kenapa tidak dikatakan ahsani taqwi? Karena malaikat hanya diberikan satu saja, apa? Takwa. Suruh makan kue satu. Kalau kita semakin dipenging, semakin ada sesuatu ini. Nah, setan juga nggak dikatakan ahsani taqwi, kenapa? Karena dikasihkan hanya fujur saja, apa? Nafsu saja. Nah, nggak ada sejarahnya kok setan ikut sholat, setan zikir. Kalau jin mungkin, tapi kalau setan tidak. Bahkan setan ini sudah dari awal sudah berjanji, saya dihukum tidak apa-apa ya Allah, nanti saya berikan satu kekuasaan dalam arti keleluasan untuk apa? Menggoda para calon-calon penghuni. Fujur dan takwa. Bayyana laha tariqil khair wa syarr wa ukhira taqwa riayatan li ru'usil ai wa jawabil qasam. Tafsirannya Pak, ini menjelaskan bayyana laha tariqil khair wa syarr, bahwa memang Allah itu memberikan dua jalan. Tariq khair, jalan kebaikan, dan jalan keburukan. Bahkan di ayat surat sebelumnya, wa hadainahun najdain, kemarin sudah kita pelajari, dan Allah ataupun kami telah menunjukkan an-najdain, apa? Thariqil khair wa syarr, pojok sebelah kiri paling atas, kiri kanan. Itu dinamakan sempurna. Dan diakhirkan takwanya ini hanya untuk keindahan daripada ayatnya, Pak.
Kalau fa'alhamaha wa taqwa wa fujuraha ini kurang pas. Tapi kalau menurut saya jalan lain ini takwanya dialihkan, bukan berarti takwanya tidak terlalu berkualitas dibandingkan fujur, tidak. Tapi ini hanya untuk keindahan daripada ayat akhir ayat. Wa ukhirat taqwa riayatan liru'usi ai wa jawabil qasam. Dan jawabnya daripada qasam semuanya itu sumpah Allah Subhanahu wa taala, jawabnya ini tadi. Ingin menjelaskan kepada manusia bahwa manusia itu diberikan kebaikan, diberikan keburukan. Qad aflaha man zakkaha. Nah, pentasarufannya, cara menggunakan dua perkara itu bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sandi-sandi ataupun kode-kode. Qad aflaha, sungguh aflaha, berjaya, beruntung. Makanya falah itu artinya petani. Apa? Karena petani itu kenapa bahagia? Ketika dia nanam, mupuk, manen kok berhasil, itu bahagia. Makanya falah ini dikata petani, orang yang menanam. Karena orang yang beramal itu dapatnya, orang yang dinamakan aflah atau falah, yaitu orang yang mau beramal. Nggak serta-merta kok langsung bahagia. Saya kasih contoh ini Pak. Uang 100.000 itu karena memang saya diberi orang tua saya. Orang tua saya memang 100.000 perkara yang kecil. Maka ada tetangga saya 100.000 ini jadi hasil jualannya seharian. Maka sama 100.000-nya, tapi bahagianya berbeda, menghargai itu berbeda. Kalau saya 100.000 karena dikasih orang tua, yang saya gunakan untuk sembarangan, saya naruh pun sembarangan. Karena ngerasa ini pemberian cuma-cuma. Tapi kalau tetangga saya karena jualan, maka dia bahagia sekali. Karena memang dia usaha. Maka qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung siapa? Man, seseorang zakkaha, yang dia nandur. Zakkaha apa nandurnya berupa apa? Penyucian jiwa. Zakka, zaki, artinya menyucikan atau membersihkan. Tohiroha, membersihkannya. Minat dunub, dari dosa-dosa. Tandanya manusia semua pasti berdosa. Tidak dinamakan menyucikan kalau tidak kotor. Nah, kenapa kok tandanya balik itu dengan mimpi basah? Ada yang tahu kan? Karena itu menurut agama itu kotor, karena dia sudah ada punya pikiran, walaupun itu di alam mimpi. Padahal saya yakin walaupun anak itu belum balik, tapi nafsu kadang sudah ada. Tapi kenapa terhitungnya balik? Pertama memang keluasaan rahmatnya Allah. Yang kedua tadi sudah ada indikasi secara zahir bahwa dia ini bisa melakukan namanya suatu keburukan dari kesadaran diri. Maka beruntung siapa orang yang menyucikan dirinya dari dosa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh khaba, khosiro, rugi. Wal asr inna ma'al wal asr innal insana lafi khusr. Khusiro, rugi, bangkrut. Siapa? Man dasaha, yang mengotorinya. Akofaha bil maksiyah wa asluhu dassasaha ubdilat sin atsaniyata alifan takfifan. Mengotorinya dengan apa? Dengan maksiat. Dan aslinya itu bukan dasa tapi dassasaha. Diganti sin yang kedua dengan alif sebagai peringkas supaya ringkas. Seharusnya itu wa qad khaba man dassasaha.
meringkas jadi dasaha. Ini proses iklal dalam bahasa nahwunya. Boleh ada kalimat yang boleh diringkas, tapi nggak semua kalimat boleh diringkas. Ini jangan kok kita semua Pak pesantren saja kalau sudah pelajaran iklal itu nggak pusing. Kebanyakan orang belajar iklal itu belajar sastra, bikin puisi, pantun. Karena sudah nggak sesuai dengan kaidah. Maka mensucikan diri kita dengan apa? Dengan ketakwaan, mengotorinya dengan maksiat. Maka yang dikatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah bisa, berkurang juga bisa. Yazid bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiat, dan berkurang sebab kemaksiatan. Ya, kalau mau mempertahankan iman, ya harus rajin beramal. Beramal harus berilmu aja. Kalau beramal harus berilmu dulu. Ya beriringan, beramal dan juga berilmu. Supaya dapat ilmu datang ke Tolbul Janah. Ya, yang nggak pun ke Tolbul Janah yang kecening bisa. Lanjutannya, setelah Allah SWT bersumpah, kemudian memaparkan apa keistimewaan manusia, bahkan tujuan daripada surat tersebut adalah untuk memahamkan manusia bahwa manusia itu diberikan dua kemampuan. Karena memang ini hitopnya kalau makiyah berarti orang kafir di Mekah. Kadzabat Samudu bitaqwaha. Orang tuh ngerasa ngeri kalau ada contoh, Pak. Ngeri kalau ada contoh. Kamu jangan main di jalan ya. Kenapa Pak? Ya nggak usah. Nah, dalam hatinya nggak apa-apa, nggak usah. Kalau dikasih contoh, jangan. Kemarin ada anak kecil lari-larian jalan, tabrak sama orang jalan. Nggak takut kalau tabrak motor baru takut. Tapi ada contohnya kemarin hari Jumat sore, nah itu ditabrak sama motor ini. Maka sekarang Allah SWT berikan contoh. Kadzabat Samud bitaqwaha. Kaum Samud itu telah berdusta bitaqwaha, dikarenakan sikap berlebih-lebihan. Taqwa. Rasuluha solihan. Kaum Samud diutuslah Nabi, di tengah-tengahnya siapa? Solihan, Nabi soleh. Jadi kenapa ke orang Yahudi Nasrani nih Pak nggak terima dengan Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad? Karena Nabi dari kalangan orang Arab ini hanya sedikit sekali. Bahkan ulama mengatakan ya Nabi Muhammad, Nabi Soleh sama Nabi Hud. Yang lainnya dari kaum dari mana? Itu dari Bani Israel. Dari keturunan Nabi Ibrahim bersama Sarah, anaknya yang nama Ishak. Nah Ishak ini Nabi melahirkan anak namanya Yakub. Nah dari Yakub inilah keturunannya dinamakan Bani Israel. Kalau kita sekarang disebut Bani Israel, pahamnya Nabi siapa? Nabi Musa. Padahal cikal bakalnya ketika Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak, salah satunya siapa? Nabi Yusuf. Maka dari Nabi Yakub inilah anak-anaknya ada berjumlah 12 sebenarnya, kalau nggak 10, 12, termasuk Nabi Yusuf. Dan itu sekarang jadi kasta atau marga bagi orang Yahudi. Yang saya hafal cuma Benyamin, Levi, sama siapa lagi, Yusuf, yang 3 ini, yang selebihnya saya nggak hafal. Itu jadi marga. Yang sekarang perdana menterinya ada namanya Benyamin, perdana menteri Israel, Benyamin. Itu marga bahasanya. Nah cikal bakalnya di situ. Makanya Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut,
Ismail. Kalau Lut ini sepupunya dari sepupu atau keponakannya dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim hijrah itu selain bawa Sarah juga bawa Nabi Lut. Nah, tapi kaumnya beda kalau Nabi Lut Ismail, Ishak. Nah, karena Lut untuk runtutan ini Nabi Ismail lahir dulu baru Ishak, Yakub. Nah, sudah Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Sudah pokoknya selain daripada Nabi Soleh, mengatakan Nabi Hud itu keturunan Arab. Selebihnya itu, makanya nabi-nabi kebanyakan itu dari Bani Israel. Makanya nggak terima kok nabi akhir kok yang katanya membawa kesempurnaan agama kok dari kalangan yang minoritas. Ini kan nabi yang tersebut di dalam Al-Quran. Sedangkan jumlah nabi berapa? 24 berapa? 124.000 itu nabi selain daripada yang disebutkan Al-Quran. Ada juga yang nabi tapi cuma buat keluarganya, ada yang nabi. Kalau Rasul ada berapa Rasul? 313 Rasul. Jadi sebenarnya banyak sekali nabi dan Rasul itu lama mengatakan segitu. Mereka nggak terima. Nah, terus Nabi Soleh ini yang memiliki kaum namanya kaum Samud. Ini kaum Samud juga ini masih keturunannya kaum Ad. Masih keturunannya kaum Ad. Maka kaum Samud ini itu tinggalnya di kalau sekarang Pak itu perbatasan Arab Saudi dengan Yordania. Sekarang disebut sebagai kampung hantu karena nggak ada penghuni di dalamnya. Bahkan pernah pemerintah Arab Saudi itu melarang kunjungan pengunjungan ke daerah kampungnya kaum Samud. Apa keistimewaan kaum Samud? Dia diberikan kelebihan dalam seni teknologi, bisa memahat batu menjadi suatu pahatan yang bagus, bahkan dijadikan rumah. Yang dikira mutolah ini hanya mutalah kita Pak, tapi buka YouTube-nya lah. Kaum Samud seperti yang belum pernah sana. Itu sedangkan Nabi Soleh ini 3000 sebelum Masehi. Jadi sebelum Nabi Isa itu 3000 zamannya. Itu bangunan sekarang saja kalau orang mahat itu sudah termasuk kepintaran tersendiri. Apalagi di tahun segitu 3000 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Muhammad, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu sekitar masa 400-an sampai 500-an tahun. Berarti 3000 tambah 500 umpamalah ditambah. Berarti 3000,5 tahun dari zamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai sekarang berapa? 1400-an lebih Pak ya? 500-an malah ya, 500-an sudah dari total sendiri. Di zaman itu keterbatasan alat, tapi bisa mahat, kita bisa mahat batu jadikan pahatan yang bagus sekali. Tapi lagi dan lagi disebutkan di sini kadzabat Samud bitawwaha, kaum Samud itu berdusta bitawwaha karena sikap berlebih-lebihannya. Mendustakan siapa? Rasulullah Solihan, mendustakan Rasul yaitu bernama Nabi Soleh. Bisa babi tugyaniha, disebabkan karena berlebih-lebihannya dalam bersikap. Maksudnya ingkar, nggak mau ikut Nabi Muhammad. Idim ba'ta ashqaha, ketika in ba'ta diutus, asro'an diutus, ashqaha untuk menyembelih ataupun untuk membunuh unta. Siapa yang membunuh itu? Wasmuhu Qodar ila akhirina naqah biridhum. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum Rasulullah naqatallah wa suqiyaha.
Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Rasulullah yang di sini maksudnya Rasulullah adalah Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud, naqatallah itu untanya Allah, unta betinanya Allah, wa suqiyaha dan biarkanlah untuk minum. Fakadzabu faqaluha fadamdama alaihim rabbuhum bidambin fasawwaha. Tapi kaum Samud mendustakannya, enggak mau ikut Nabi Soleh. Faqaluha malah menyembelih unta tersebut. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambin fasawwaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka bidambin karena dosa-dosanya, fasawwaha kemudian meratakannya. Ini saya langsung kisahkan saja. Jadi kaum Samud, Nabi Soleh, dan Nabi Soleh pun termasuk daripada keturunan daripada kaum Samud tersebut. Nabi Soleh ini Pak sebelum memang diangkat menjadi Nabi, Nabi Soleh ini memang sudah digadang-gadang untuk menjadi pemimpin kaum Samud. Karena memang orangnya cerdas, amanah. Pokoknya namanya Nabi dari lahirnya sudah bagus. Nggak ada Nabi kok hijrahan itu nggak ada Pak. Dulunya maksiat diangkat jadi Nabi nggak ada. Namanya Nabi dari kecil sudah dijaga oleh Allah. Karena ini menyangkut masalah kredibilitas, kepercayaan dalam dia berucap ataupun bertutur kata, karena menyangkut masalah wahyu. Maka Nabi Soleh diutus di tengah kaum Samud. Maka ketika mengikrarkan sebagai Nabi, orang Samud, kaum Samud dia nggak percaya, minta bukti. Maka ketika itu minta bukti apa? Kalau memang benar kamu memang utusan Allah, keluarkan unta dari bebatuan. Maka Nabi Soleh ibadah, sholat, doa, keluarlah unta betina beserta anaknya. Maka ketika itu tidak ada yang percaya beriman kepada Nabi Soleh kecuali hanya sedikit saja dari mukjizat, termasuk mukjizat Nabi Soleh. Ada tapi hanya sedikit saja. Maka untanya masih tetap hidup. Maka Nabi Soleh mengatakan kalau nggak mau iman nggak apa-apa, tapi biarkan unta itu hidup dan biarkan dia minum. Unta tersebut minum. Karena untanya besar sekali, bahkan susunya pun diminum sama orang-orang yang nggak beriman juga karena tahu besar. Karena dalam ayat itu disebutkan kalau kalian berani mengganggu unta ini, apalagi berbuat semena-mena, maka Allah pasti akan mengazab kalian. Jadi ceritanya Pak, unta itu digilir sama orang-orang kaum Samud. Kalau sehari ini unta minum, maka ketika itu orang-orang nggak boleh minum. Besok gantian orang-orang minum. Karena namanya disebutkan naqatallah, untanya Allah. Segala sesuatu kalau disandarkan ke Allah berarti mulia, istimewa. Baitullah, bait rumah Allah adalah Allah, berarti rumahnya Allah. Abad artinya budak, hamba. Abdullah, budaknya Allah. Jadi mulia. Bagus-bagus nama Abdullah. Naqatallah kata Nabi Soleh. Nanti jangan ganggu, manfaatkan tidak apa-apa. Maka ketika itu lambat laun ada satu orang pemuda yang pengen nikah, dan calon perempuannya ini bilang kamu boleh nikahi aku, tapi aku minta mahar kepala untanya Nabi Soleh. Mereka nyebutnya bukan Nabi, kepala untanya Soleh. Namanya orang nggak beriman, tapi masih minta manfaat. Maka ada ulama mengatakan ini nggak hanya satu orang, tapi dua orang. Yang satu orang lagi pengen nikah, calon mertuanya bilang mau saya nikahkan, tapi yang penting maharnya kepala unta Soleh, Nabi Soleh. Maka orang ini nggak berani, karena Nabi Soleh ini yang dari kecil memang terkenal dengan kebaikannya, kejujurannya. Tapi kalau untuk iman ya nanti dulu, namanya orang kafir. Anggar tahu ma'amlam tubdirhum lam ini peringatan itu diberikan tidak diberikan, namanya orang kafir, ya tadi tetap dia tidak mau lah, itu nggak mau beriman, nggak ngefek orang bahasa. Maka dua orang ini, kalau yang versi dua orang, satu orang, dua orang ini keliling desa minta pendapat, kalau bahasanya minta dukungan, karena dia mau membunuh untanya Nabi Soleh. Maka satu orang, dua
9 orang ini setuju bahwa orang ini akan membunuh unta tersebut untuk diambil kepalanya. Padahal Nabi Soleh sudah mengancam, kalau berbuat semena-mena sama unta ini, kalian naqatallah, untanya Allah, maka kalian pasti akan diazab. Maka memberanikan diri bunuh untanya Nabi Soleh. Ketika dibunuh, kan ada anaknya nih, ada anaknya. Nah di sini mulai ada ikhtilaf itu perbedaan ulama. Maka ketika dibunuh, ibu betina yang dibunuh, anaknya ini lari masuk lagi ke dalam celah-celah batu, nggak balik lagi. Nah dari sini ada yang mengatakan nanti hewan yang akan muncul ketika hari kiamat pertama kali adalah unta. Unta yang tadi anak unta daripada Nabi Soleh, karena dia masuk nggak kembali lagi ke bumi, itu bahasanya kalau batu kan bumi. Tapi kalau yang mayoritas ulama mengatakan tetap nanti ada hewan, nggak tahu itu hewan apa, yang dia itu muncul ketika huru haranya yaumil kiamah, yang mana kepalanya muncul, ini kepalanya sudah nyundul awal. Itu baru kepalanya. Nah kali ini yang mayoritas ulama berpendapat. Tapi kalau minoritas ulama yang muncul ya hewan unta. Maka itu sudah berlalu. Akhirnya bunuh unta nggak puas, namanya itu orang nggak beriman sama Nabi ketika itu. Maka 9 orang ini buat apa? Musyawarah bahasa. Mufakat gimana kalau kita sekarang bunuh Nabi Soleh. Tapi jangan terang-terangan lah. Kalau terang-terangan banyak orang yang juga nggak setuju walaupun dia tetap di golongan kita, karena tahu Nabi Soleh ini ya orangnya bermanfaat gitu, walaupun nggak seiman. Gitu. Malah lebih baik kalau malam-malam ketika dia mau masuk rumah, rumah baru kita bunuh supaya orang nggak pada tahu. Maka ketika sudah malam dijanjikan, ketika mau bunuh nunggu Nabi Soleh lewat di suatu jalan yang biasa dilalui, sebelum membuat makar kepada Nabi Soleh, dan orang ini langsung ada batu dari atas nimpa 9 orang itu mati di tempat. Nah janji Nabi Soleh apa? Kalau membuat makar maka azab Allah kepada kaum Samud. Maka di sini disebutkan fakat dabu hufaqaruha, mereka mendustakan fi qoulihi ala anillah, bahwa unta itu dari Allah. Faqaruha, kemudian menyembelihnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, kemudian Allah menenggelamkan, maksudnya Allah menghancurkan, membinasakan ke atas mereka bidzambihim, sebab dosa-dosa mereka, fasawwaha, kemudian meratakannya. Ini yang melakukan itu hanya orang satu, Pak. Kalau versi ulama, ulama satu mengatakan versinya hanya orang 2 yang bunuh untanya Nabi Soleh. Tapi karena ada persetujuan dari orang-orang lain, maka azabnya kepada orang-orang yang lain. Maka di sini disebutkan apa? Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, terhadap dosa-dosa mereka. Padahal dalam bahasa Arab kalau satu orang tetap nyebutnya satu orang, kalau 2 namanya tasniah 2 orang. Baru ketika jamak 3 lebih itu dinamakan jamak. Tapi di sini disebutkan apa? Jamak semua. Tandanya apa? Satu buat makar, tapi dengan persetujuan orang-orang lain, maka itu pun orang lain dapat apa? Imbasnya. Kan yang pembunuhnya tadi kan, bunuh otak tadi kan apa? Minta persetujuan, karena nggak yakin, minta persetujuan dulu. Nah, ada seumpama ada calon kepala desa minta persetujuan kita, kita setujui, ternyata orangnya sudah terkenal korupsi, nggak mau taat lagi. Maka ketika itu ya kita dapat dosa. Sebaliknya juga, kalau ketaatan atau berjamaah, kalau kita ada di dalam yang terlibat, maka itu pun pahalanya ke kita semua. Kayak kurban kemarin, panitia yang pusingnya lebih lagi oksigennya. Kalau ikhlas, insya Allah dapat pahala semua. Kalau nggak ikhlas, ataupun nggak tahu ikhlas apa enggak, cuma dapat kaos. Kaos panitia kurban. Nah ikhlas kan? Caranya sudah benar, kalau nggak ikhlas ya sia-sia. Maka diratakan. Setelah itu masyarakat kaum Samud ini masih hidup,
langsung mendapatkan cash azab dari Allah apa? Sama Nabi Soleh diberikan waktu 3 hari, azab akan datang. Sudah mulai khawatir. Hari pertama muka orang-orang Samud ini muka kekuningan. Hari kedua mukanya mulai merah. Hari ketiga mukanya mulai hitam. Khawatir, ini azab apa yang akan menimpa kami ini? Wah, khawatir sekali. Baru ketika itu Allah utus malaikat Jibril untuk teriak sekuatnya. Maka ketika itu teriak sebelum waktu subuh, paginya sudah jadi bangkai semua, kecuali Nabi Soleh dan para pengikutnya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan sumpahnya Allah, ada kaitannya. Apa? Tadi Allah bersumpah dengan nama matahari. Ya, ada matahari, terus kemudian bulan. Buat kejadian itu juga sebelum pagi. Kejadian siangnya pun ada pembunuhan untanya. Buat sama Iwam Banai, suaranya malaikat Jibril. Kelihatannya dari langit. Namanya suara itu bisa didengar, nggak bisa dilihat. Namanya suara. Kalau nggak bisa dilihat tapi terasa itu namanya bau. Saya artikan ringkas ini. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Maka Rasulullah, maksudnya Nabi Soleh, berbicara bilang kepada mereka, ini untanya Allah wa suqyaha, maka biarkanlah minum. Fakadzabu, tapi mereka mengingkari, mendustakan. Faqaluha, kemudian menyembelihnya. Fadamdama, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan alaih ke atas kaum Samud Rabbuhum, yaitu Allah Subhanahu wa taala bidangin sebab dosa mereka pasawah, kemudian meratakannya. Rata semua yang ingkar rata semua. Makanya dikatakan falam yaflit minhum ahadan, enggak ada satupun yang lolos kecuali Nabi Soleh dan pengikutnya. Wala yaqafu 'uqbaha, Allah sudah mengazab seperti itu. Wala yaqafu 'uqbaha, dan Allah enggak takut, wala dan tidak yaqafu, takut siapa? Ta'ala, maksudnya Allah, 'uqbaha, dalam membinasakan ataupun menghukumnya. Kan kalau namanya orang berbuat semena-mena, Pak, itu pasti ada yang ditakuti. Saya mau dolim, pasti dia ada rasa perasaan apa? Saya takut dicaci. Saya mau korupsi, saya takut ditangkap. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala, wala, ada mengatakan bil waw, ada juga mengatakan fala yaqafu 'uqbaha, Allah tidak takut dalam mengazab mereka itu. Nah, kesimpulannya yang pertama manusia itu diberikan keluasaan apa? Untuk beramal baik dan beramal buruk. Itu namanya ilham. Kalau ilham itu, Pak, itu di bawahnya wahyu. Bukan adiknya wahyu. Di bawahnya wahyu. Apa? Kalau wahyu itu hanya untuk para nabi dan rasul. Kalau ilham ini kepada orang-orang selainnya, tapi tetap sumbernya dari Allah. Dan ilham ini dari kata alham ataupun ilham ini artinya melahap, apa? Cepat. Datangnya itu cepat. Kadang nggak dipingini datang, kadang pas dipingini nggak datang. Makanya doa dalam musyawarah apa? Allahumma alhimna maroshida umurina wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, ilhamkanlah perkara-perkara yang dapat membimbing kepada kebaikan dan dari menjauhkan dari sayyiat, apa? Keburukan. Itu doa mau musyawarah. Maka terkadang, Pak, kadang tuh ilham ini kita selalu berharap supaya dapat ilham. Contoh, ada kita punya uang 1 juta di tangan. Itu kalau datang ilham pasti akan 1 jutanya termanfaatkan dengan baik dan benar. Tapi kadang kita tunggu ilham, ini yang bagus apa nih enggak? Maka ilham itu memang dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ilham ini bisa diharapkan kedatangannya kalau kita sering-sering terlibat dalam apa-apa urusan Allah. Kalau orang sering-sering dia di bengkel, dalam arti profesinya memang bengkel sekali, maka dia paling cepat mendapatkan solusi tentang perbengkelan. Motor mogok di jalan, kalau orang bengkel, ya sudah cepat tahu apa ini penyakitnya. Padahal itu bukan motornya, motor minjam, dan nggak tahu rusaknya di mana terkadang. Tapi firasatnya sudah kuat sekali. Karena apa? Setiap hari berkecimpung dalam bengkel. Apalagi orang ahli ternak, maka ketika hewannya sakit, maka cepat dia nyari solusi. Bukan keahlian, Pak. Kalau keahlian itu karena sering, enggak. Kalau ini memang solusinya cepat. Feeling. Nah, kalau di Inggris kan ya inspirasi. Bahasanya gitu. Tapi kalau untuk agama namanya ilham. Makanya punya nama anaknya Ilham, Pak. Ilham kan ya? Kalau Ilham yang satunya. Ilham yang satu. Jadi sangat ilham. Terus yang kedua, Pak, ini kesimpulannya dua. Sampai Pak Sarono datang. Yang kedua, azab itu pasti datang, ujian itu pasti datang. Tapi ujian itu ada dua perkara, hikmah. Apa? Ada kalanya ujian itu untuk merendahkan seseorang, ada kalanya ujian itu untuk menaikkan derajat seseorang. Sebagaimana ujian seperti ini, bencana bagi kaum Samud yang nggak mau beriman, otomatis itu direndahkan oleh Allah. Sedangkan bagi kaum Samud yang mau beriman dan Nabi Soleh, itu suatu apa? Penghargaan. Nah, dari sini saya mau luruskan atau mau sampaikan, kita nggak bisa menghukumi satu daerah kena bencana gara-gara kemaksiatannya. Karena bisa jadi di sana banyak orang taat juga tapi dapat bencana. Apalagi kalau hanya mengatakan bencana identik dengan kemaksiatan, wah hati-hati. Indonesia itu sering terjadi bencana, sedangkan mayoritas beragama Islam. Ada negara mayoritas kafir, bahkan nggak ada Islam tapi nggak ada bencana. Tandanya apa? Bencana ini datang kalau untuk orang Islam datangnya untuk apa? Sebagai peninggi kualitas. Tapi kalau datangnya itu kepada orang kafir itu untuk menghinakan. Jadi ketika ada bencana jangan memikirnya maksiat. Kasihan orang-orang yang taat juga di sana masih banyak. Makanya ini bisa jadi ujian ataupun musibah. Makanya ujian itu sama dengan satu apa? Musibah sama dengan satu apa? Ujian. Yang kedua apa? Azab. Dan pasti ada. Ini karena sudah mengingkari, makanya jangan mengingkari satupun ayat atau makna daripada ayat Al-Quran. Kalaupun belum mampu untuk mengamalkan, jangan mengingkari. Ada ahli tafsir Pak Anak yang mau pakai jilbab sampai sekarang. Sudah nggak usah disebutlah namanya karena sudah tahu kok. Menjaga kode etik jurnalistik. Ya kalau dia nggak sampai mengingkari, masih Islam Pak. Saya nggak membela, masa membela saya. Kalau dia nggak mengingkari, ya dia berbuat maksiat tapi dia nggak keluar dari Islam. Ada satu orang pakai jilbab, ada itu di Mesir atau mana, dia pakai jilbab, tapi dia mengingkari syariat jilbab, ini malah kafir. Nah, ada itu kalau kita cari di YouTube Pak, ada wartawan sampai dia ngusir bintang tamunya gara-gara dia pakai jilbab, ini karena untuk pantas-pantas, bukan karena perintah Allah, langsung diusir. Ada itu, nggak tahu tahun berapa diusir. Maksudnya apa? Yang mengeluarkan seseorang dosa besar itu karena mengingkarinya. Sering saya kasih contoh ya tadi, anak kita berbuat apa? Nakal sekali, tapi masih ngaku kita sebagai bapak. Ya kita ya apa-apa masih anak. Dia seumpama naik motor jatuh, ya kita masih tolong. Tapi ada anak baik ngasih uang terus. Tapi ketika ditanya bapakku siapa? Nggak tahu, aku nggak jadi bapak. Jadi kalau kita dengar gimana? Kalau boleh dipukul pakai palu ya, pukul pakai palu. Makanya paling minimal jangan ingkar,
Kalau belum bisa melaksanakan jangan ingkar. Gimana ya? Kesimpulannya itu Pak ya, insyaallah. Ya demikianlah sesuai dengan keterbatasan saya. Semoga apa yang kita sama-sama kita lakukan, kita simak dapat keberkahan. Amin Allahumma amin. Dan harapan utama dapat kepahaman. Amin. Siapa orang paham? Orang yang amal.